Halo teman-teman, kali ini saya tertarik untuk membuat sebuah video yang berbeda dari video-video sebelumnya yang telah saya buat. Sebelumnya saya membuat sebuah refleksi yang saya beri judul begitu ya, seri refleksi hidup. Nah, kali ini saya tertarik untuk membuat sebuah video yang memang didasari oleh rasa penasaran saya terkait dengan apa yang menjadi bahan perenungan kita ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi minggu kemarin. Ya, tepatnya ketika dalam bacaan Injil dikatakan bahwa Yesus berdoa kepada Bapanya demikian. Saya bacakan langsungnya supaya tidak salah. Dikatakan demikian dalam Injil Matius. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, sepintas, saya melihat bahwa tampaknya Yesus ini memberi sebuah perbedaan antara orang pandai, orang bijak dengan orang kecil begitu ya. Lantas saya pun bertanya dalam hati sebenarnya, apa yang salah dengan orang pandai? Apa yang salah dengan orang bijak begitu? Artinya demikian. Jika memang misteri kerajaan Allah itu hanya dinyatakan Allah Bapa kepada orang-orang kecil, bagaimana hal itu dijelaskan bahwa dalam perikop lain dikatakan Allah itu menerbitkan matahari baik kepada orang yang baik maupun juga kepada orang jahat. Itu nyata dalam Injil Matius juga, Matius 5 ayat 45 dikatakan demikian. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Itu artinya kasih Allah memang selalu dinyatakan kepada semua orang. Entah dia itu baik, entah itu dia tidak baik atau jahat, entah dia itu salah atau benar begitu ya. Nah, tapi dalam Injil Matius yang dibacakan hari Minggu kemarin itu jelas dikatakan bahwa memang Bapa itu tidak menyatakan misteri kerajaannya kepada orang pandai atau orang bijak, tetapi kepada orang kecil. Lalu saya, mungkin juga kita semua ketika menonton video ini lantas bertanya, apa yang salah dengan orang pandai dan orang bijak? Sehingga Allah tidak menyatakan misteri kerajaannya kepada mereka. Di sini jelas dikatakan bahwa semuanya tersembunyi bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Artinya ada sebuah perbuatan aktif dari Allah yang memang kesannya sengaja untuk menyembunyikan kepada orang-orang pandai dan orang bijak misteri kerajaannya, tetapi menyatakannya secara terbuka kepada orang kecil. Nah, namun jika kita memang sepintas mengatakan bahwa nampaknya Allah pilih kasih, itu juga tidak benar. Karena Allah tidak mungkin pilih kasih begitu. Kasih Allah itu tetap universal kepada semua orang. Karena memang Allah itu satu, dan setiap orang yang diciptakannya akan kembali kepadanya, dan ia juga mengasihi apa yang telah ia ciptakan. Itu artinya memang tidak mungkin Allah hanya menyatakan misteri kerajaannya itu kepada orang-orang khusus, orang-orang tertentu. Lalu pertanyaannya, bagaimana ayat ini bisa dijelaskan dengan kasih Allah yang universal, yang bisa menjangkau ke semua orang begitu ya. Entah itu orang baik, entah itu orang tidak baik, entah orang pandai, entah orang bodoh, orang kaya, orang miskin begitu. Ada satu hal yang perlu kita ingat.
yaitu Allah senantiasa mengkomunikasikan cintanya kepada semua manusia. Tujuannya ialah agar ia dikenal, agar kasihnya juga mudah, agar kasihnya juga dialami oleh semua manusia. Namun nyatanya yang terjadi ialah tidak semua manusia dengan serta-merta mampu menanggapi ataupun menerima, ataupun juga bisa dikatakan mengalami pemberian kasih Allah itu sendiri. Mengapa? Ya karena memang dalam diri manusia itu ada yang disebut dengan otonomi, ada yang disebut dengan kebebasan, dan itu memang anugerah dari Allah, dianugerahkan Allah kepada manusia, sehingga kita ini tidaklah robot yang serta-merta taat begitu saja kepada Allah. Artinya yang bisa diremot-remot Allah, kamu ke kanan, kita akan ke kanan, kamu ke kiri, kita akan ke kiri, begitu. Tidak demikian. Tapi Allah menganugerahkan kepada kita sebuah kebebasan yang tentunya juga ketika kita taat ataupun beriman kepadanya, itu lahir dari kebebasan kita sendiri. Dan Allah tidak mungkin memaksa kita, begitulah, memaksa kita untuk percaya. Nah, dalam hal inilah perikop ini bisa dijelaskan. Artinya, meskipun Allah telah menyatakan kasihnya kepada kita, menyatakan kasihnya kepada semua orang, tapi nyatanya ada juga orang yang menolak kasih Allah. Ada juga orang yang dengan terang-terangan menolak kehadiran Allah. Ya, meskipun ia beriman, tapi perbuatannya itu tidak menunjukkan bahwa ia seorang yang beriman, begitulah. Dengan demikian, ia bisa disebut dengan sebagai ateis praktis. Dia beriman kepada Allah, tapi perbuatannya tidak menunjukkan isi imannya, begitu. Nah, dalam hal ini Yesus mencekam, ya bisa kita sebut mencekam, ya, orang-orang bijak dan orang pandai. Mengapa? Karena memang umumnya, ya bukan hendak mengeneralisasi, ya, tetapi yang salah pada orang bijak dan orang pandai itu ialah ketika mereka merasa mampu, ketika mereka merasa memang tidak peduli lagi dengan apapun yang ada di sekitar ini, karena mereka sudah merasa berkecukupan, begitu. Nah, dengan demikian bisa dikatakan bahwa yang salah pada orang bijak dan orang pandai itu ialah rasa sombongnya sendiri, arogansi mereka sendiri. Dan sebenarnya arogansi ini tidak hanya ada pada mereka sih, juga orang kecil, orang-orang miskin ataupun orang-orang yang bodoh juga ada arogansi, begitu. Namun nyatanya yang sering terjadi, hal itu memang sering muncul dalam diri orang yang pandai atau orang-orang bijak. Dan dalam konteks Injil Matius sendiri, orang-orang bijak dan orang-orang pandai itu adalah orang-orang Farisi, ahli Taurat, yang memang jika kita baca dalam keseluruhan Injil Matius, dikatakan bahwa memang mereka senantiasa menolak Yesus. Mereka selalu memandang buruk apa yang dikerjakan oleh Yesus. Bahkan hal yang baik sekalipun mereka anggap sebagai sebuah yang negatif. Yesus dituduh sebagai salah satu dari pengikut Beelzebul ketika ia menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Nah, dengan demikian, ketika rasa sombong, rasa negatif, arogansi yang ada dalam diri manusia itu mendahului rahmat Allah, artinya itu yang membentengi pemandangan pemikiran manusia akan kasih Allah yang dinyatakan Allah kepada manusia. Dan demikian memang kasih Allah itu tidak bisa dialami oleh mereka. Dan tentunya misteri keselamatan pun tidak mungkin terungkap bagi mereka. Nah, lain halnya dengan orang kecil ataupun orang pandai, orang sederhana. Mereka bukan saja percaya kepada Allah, tetapi memang sungguh-sungguh menggantungkan hidupnya bagi Allah. Dan ada juga tafsir yang mengatakan bahwa orang kecil ataupun orang sederhana itu dikatakan hendak mengungkapkan suatu sifat dari manusia yang memang menggantungkan harapannya kepada Allah. Dan memang dunia ini dianggap sebagai sesuatu yang sementara sifatnya, sehingga mereka tidak menggantungkan hidupnya pada hal-hal yang duniawi, begitulah. Hati dan pikiran mereka selalu terfokus kepada Allah. Dan karena itu mereka mudah percaya. Dan karena itu mereka mudah mengalami kehadiran Allah.
ketika Allah menyatakan kasihnya kepada mereka, mereka cepat menanggapinya. Nah, inilah yang sering terjadi ataupun yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari Allah itu hadir dalam hidup kita. Namun ada kalanya karena arogansi kita yang lebih tinggi, ataupun karena memang kita ya dalam situasi yang memang buntu, bingung begitu. Acap kali meskipun Allah hadir di depan kita, meskipun Allah hadir di dalam kehidupan kita, kita menganggap Allah tidak hadir. Kita membuat kehadiran Allah itu tidak hadir. Nah, siapa yang salah demi? Jika demikian, siapa yang salah? Apakah Allah? Dan tentunya kita bisa langsung menilai bahwa memang yang salah itu ialah kita sendiri. Allah sudah menyatakan karya keselamatannya kepada kita. Allah telah menyatakan kasihnya kepada kita. Tapi kita tidak mau menanggapi kasih Allah itu. Ya, kalau dalam dunia remaja zaman sekarang itu, ataupun dunia remaja ya, bukan zaman sekarang, tapi memang sejak lama, sejak lampau, itu dikatakan sebagai cinta yang bertepuk sebelah tangan. Gitulah. Dia tidak kenal. Allah sudah melambaikan kasihnya kepada manusia, tetapi kita tidak mau menyambutnya. Mengapa? Karena arogansi dalam diri kita itu. Mengapa? Karena kebebasan dalam diri kita itu yang membuat kita itu mempunyai dua pilihan. Ya, memilih Allah atau memilih mencintai diri sendiri. Memilih mencintai Allah atau memilih mencintai diri sendiri dan ciptaan. Atau yang sering disebut dengan idolatria. Nah, oleh karena itu teman-teman, sebenarnya tidak salah. Jangan pernah takut menjadi orang yang bijak dan orang yang pandai. Bahkan kita dituntut juga untuk supaya agar bijak. Karena dalam sabdanya juga Yesus pernah mengatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular, dan ya kita disebut sebagai cerdik, tulus, ya agak lupa yaitu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik, pandai, artinya pandai itu artinya kita menguasai dunia ini sebagai sebuah kesempatan ataupun sebagai sebuah sarana yang mengantar kita kepada pengenalan akan Allah. Nah, dengan demikian misteri kerajaan Allah pun bisa kita alami dalam hidup kita. Dan ketika Allah hadir dalam hidup kita, kita pun dengan serta-merta bisa mengalami kehadirannya. Jadi teman-teman, jangan pernah takut menjadi orang yang pandai ataupun orang bijak. Karena memang kita dituntut untuk itu. Ketika kita telah berusaha untuk menjadi orang pandai dan orang yang bijak, ingatlah bahwa kita tidak ada apa-apanya di depan Tuhan. Dan ingatlah, kita hanya bisa hidup ketika kita menggantungkan hidup kita kepada Allah. Karena Allah memang adalah pokok ataupun batang dari sebuah kehidupan kita. Dan kalau kita terlepas dari batang itu, maka kita pun akan mati. Jadi teman-teman, jika pada hari Minggu kemarin kita telah mendengar renungan para imam dalam perayaan Ekaristi, nah, saya bukan hendak menggantikan ataupun memberi sebuah pandangan lain tentang apa yang menjadi permenungan yang diberikan oleh pastor itu. Tapi saya hanya ingin bersharing tentang apa yang saya pikirkan ketika saya membaca Injil ini. Dan seperti yang lalu-lalu dalam video saya, semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat bagi kita semua. Salam kebaikan.